Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom Ibu Bapak sekalian, hari ini kita dapat kembali beribadah. Puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan kembali menguatkan kita. Bahkan yang bimbang dan ragu saya percaya sudah dipulihkan. Ada amin saudara. Yang takut sudah dilepaskan, diberikan kekuatan dan keberanian. Dan mereka yang ada dalam keadaan sakit juga disembuhkan oleh Tuhan oleh karena iman percaya mereka bahwa di dalam bilur darah Yesus ada kuasa untuk menyembuhkan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita masing-masing, khususnya dalam situasi sulit yang belum kita lewati, tapi kita tetap percaya Tuhan akan bersama-sama kita melewatinya. Mari kita tunduk kepala, kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami dapat beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami dengan merendahkan hati kami untuk mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi berkati kami sekalian yang mendengarkan dan menyiapkan hati untuk diberkati oleh firman Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu, Kau yang memberi kemampuan, Kau yang menguasai dan memakainya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tidak ada ketakutan di dalam kasih, tetapi kasih yang sempurna mengusir ketakutan, karena ketakutan berhubungan dengan hukuman. Puji Tuhan, rupanya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, tapi sekaligus peringatan itu membuat kita menjadi pulih. Pulih oleh karena kasih Tuhan, oleh karena hubungan dengan Tuhan, oleh karena tetap mengalami kasihnya Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan. Jadi ayat ini bisa dimengerti demikian. Orang yang mengasihi Tuhan itu tidak perlu takut. Orang yang mengalami kasih Tuhan juga tidak perlu takut. Bahkan dikatakan kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah itu sendiri, melenyapkan ketakutan. Jadi kalau orang yang tadinya takut oleh karena keadaan, takut oleh karena situasi, kita mendengar akhir-akhir ini situasi belum menguntungkan bagi kita semua, situasi belum seperti apa yang kita harapkan. Tapi firman Tuhan mengingatkan bagi kita, tidak perlu takut kalau kita tetap ada di dalam kasih Tuhan. Bahkan Tuhan mengingatkan kita, bagi mereka yang tetap ketakutan, di dalam ketakutan itu mengandung hukuman. Barang siapa yang takut akan dihukum. Barang siapa yang takut akan mengalami hukuman melalui ketakutan itu sendiri. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara semua mengalami kasih Tuhan. Dan bagi setiap orang percaya yang mengalami kasih Tuhan dalam hidup ini, dalam realitas seperti ini, kita harus tetap menyatakan kasih Tuhan itu bagi sesama kita. Ini adalah inti dari apa yang Tuhan ingatkan kepada kita pada hari ini. Jadi bagi kita semua, jemaat yang sudah mengalami kasih Tuhan, maka kita akan tetap membagikan kasih Tuhan bagi orang lain. Kita tidak perlu takut, itu maksudnya tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Kita yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat-ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang takut dengan hukuman masa depan, oleh karena mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus,
Oleh karena mereka menolak kasih Tuhan Yesus, maka bagi mereka ini adalah orang-orang yang disebut orang-orang yang belum percaya. Orang-orang yang belum percaya tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang taat. Maksudnya begini, orang-orang yang belum percaya pasti berbeda dengan orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Hubungan kita dengan kasih Tuhan itu sangat menentukan kondisi diri kita. Bagaimana kita merasakan, bagaimana kita memandang, bagaimana kita menerima kondisi diri kita dalam situasi yang seperti ini. Orang-orang yang mempunyai ikatan kasih, hubungan kasih, dan pengalaman kasih akan memberi sebuah kepercayaan yang muncul dari dalam diri kita. Karena kita merasa aman, karena kita merasa tidak takut. Jadi dengan demikian, dengan mengalami kasih Tuhan, menghayati kasih-Nya, itu adalah suatu bentuk atau tanda atau respon iman kita kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita dapat hidup untuk mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun situasi sulit sekalipun, kita tetap dapat taat kepada Tuhan. Sehingga sikap kita yang taat dalam keadaan sesulit apapun, hidup dalam kehendak Tuhan dalam situasi seperti ini, itulah yang memberikan pengharapan yang kekal di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya jadi ingat dengan kisah Ayub, di mana Ayub dengan mengatakan di dalam Ayub pasal pertama ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang telah memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Segala pujian hanya bagi nama Allah. Saudara, pertanyaan yang bisa kita ajukan kalau kita merefleksikan apa yang Ayub pernah alami. Ayub mengalami kasih Allah begitu luar biasa. Saudara, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apabila kita menghadapi situasi yang paling buruk, kita menghadapi situasi yang paling tidak kita harapkan, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Coba masing-masing kita jawab. Coba masing-masing kita renungkan. Jika semuanya berjalan tidak sesuai harapan, berantakan, jika semuanya saudara mengalami sebuah kehilangan, apakah kita masih dapat mengasihi Tuhan? Apakah kita masih dapat menghormati, menghargai Tuhan? Bahkan di tengah-tengah kita mengalami kekecewaan yang luar biasa. Nah, kita belajar dari kisah Ayub. Dari seluruh kitab Ayub, kita mendapatkan suatu jawaban dari pertanyaan, apakah kita akan tetap taat dan menyembah Tuhan bila hidupmu mengalami kekacauan, bila hidupmu mengalami tekanan? Saudara, apa yang dilakukan dan apa yang dialami oleh Ayub, seolah-olah dia mengalami tekanan yang bukan seolah-olah, tapi sesungguhnya dia mengalami tekanan luar biasa. Bahkan hidupnya menjadi sangat kacau. Sebetulnya situasi yang demikian ini sangat rentan Ayub berbuat salah. Sangat rentan Ayub untuk mengalami kebimbangan yang luar biasa. Tetapi apa yang kita alami? Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap menyembah kepada Tuhan dan menghormatinya. Sehingga dalam kondisi yang sangat sakit sekalipun dan terluka, dia tetap menghormati dan menghargai Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita belajar dari Alkitab. Dalam situasi seperti ini, mari saudara jangan terlalu banyak belajar dari medsos, tetapi saudara belajar dari Alkitab. Memang apa yang disampaikan melalui media sosial tidak semuanya hal-hal yang buruk, tetapi saya tetap menganjurkan yang terutama saudara lebih banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Dan kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kembali tentang Ayub, saya mempelajari satu hal, bahwa di dalam setiap titik kehidupan kita, kita tetap mempunyai alasan untuk tetap dapat
memuji Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara, di dalam setiap titik kehidupan kita, apapun kehidupan yang kita alami, kita tetap dapat mempunyai alasan untuk tetap dapat memuji Tuhan. Yaitu alasan yang utama adalah Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Sesungguhnya hidup ini tidak pernah dijanjikan berjalan semuanya baik. Sesungguhnya hidup ini tidak pernah juga dikatakan berjalan semuanya buruk. Ada waktunya hidup ini mengalami hal-hal yang buruk, dan ada waktunya hidup ini juga mengalami hal-hal yang baik. Dengan demikian di setiap saat kita juga memiliki kesempatan-kesempatan untuk kita dapat memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan tentang hal-hal yang baik yang Tuhan nyatakan buat kita. Meskipun di suatu keadaan yang sangat buruk, saudara tetap ingat, ada banyak hal yang baik yang Tuhan tetap tunjukkan buat saudara dan kita. Puji Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan demikian kita menyadari pagi hari ini bahwa seperti apa respon kita terhadap situasi ini, itu sangat menentukan akibat yang kita alami berikutnya. Perhatikan baik-baik. Seperti apa respon saudara terhadap situasi hari-hari ini, itu akan menentukan akibat, menentukan apa yang akan terjadi berikutnya di dalam kehidupan saudara, apa yang saudara akan alami. Nah saudara, di dalam situasi seperti ini, setiap menit dan setiap detik kita sesungguhnya sedang diuji. Di dalam situasi seperti ini, setiap menit bahkan setiap detik kita sesungguhnya sedang diuji. Kita diuji. Kita harus terus belajar. Apa yang harus kita pelajari? Yang terutama adalah belajar tetap untuk mengasihi Tuhan. Belajar tetap di dalam kasih Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia, segala sesuatu dalam hidup ini hanya bagi Dia, untuk kemuliaan Dia. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesuai Alkitab saya telah berulang kali mengatakan dan mengajarkan bahwa kasih-Nya itu tidak ditentukan oleh keadaan atau situasi yang kita alami. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita tetap mengasihi kita. Dia bertanggung jawab untuk memelihara, untuk memimpin hidup kita, dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala rencananya di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kasih-Nya tetap tidak berubah. Katakan bersama, kasih Yesus tetap tidak berubah. Kasih Yesus tetap tidak berubah. Mujizat-Nya tetap terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin saudara. Kasih-Nya tidak berubah. Mujizat-Nya tetap ada. Mujizat-Nya tetap terjadi. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, saudara perhatikan apa yang disampaikan kepada jemaat Ibrani melalui tulisan penulis kitab Ibrani. Kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya Yesus telah membebaskan kita dari perhambaan, dari menjadi hamba, menjadi budak akibat ketakutan terhadap maut. Mari saudara, kita sudah dibebaskan dari perhambaan akibat ketakutan terhadap maut. Kita sudah bebas, kita sudah dimerdekakan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya, di mana Yesus telah mengalahkan maut. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi bebas dari ketakutan itu artinya apa? Memiliki keberanian yang kita dapatkan karena kita tidak lagi mengalami ketakutan. Artinya, saudara bersedia belajar dari situasi ini. Situasi ini banyak mengajar banyak hal tentang hidup ini. Saya banyak belajar selama 2 minggu melakukan isolasi diri ini. Saudara tentunya di rumah juga banyak belajar pada waktu saudara berusaha untuk mengendalikan diri saudara untuk tidak keluyuran, untuk tidak yang tadinya senang kongko-kongko, senang nongkrong-nongkrong, saudara sudah mulai menghentikan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Saudara belajar untuk disiplin terhadap diri saudara sendiri, tentunya berdisiplin dalam kesehatan diri saudara sendiri, disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip hidup
bersih, disiplin dalam sanitasi, disiplin dalam higiene, dalam kesehatan diri sendiri dan sebagainya. Walaupun saya mendengar dari kalangan jemaat yang saya kasih ini, ada beberapa jemaat masih yang sembrono, masih suka mengabaikan. Saya mendengar itu. Sudah ada situasi yang seperti ini, masih berkerumun di dalam sebuah acara arisan mungkin, berkerumun dalam sebuah acara keluarga mungkin, sesuai tradisi yang biasa dilakukan. Sekali lagi saya mengingatkan, mari kita belajar. Yang tadinya senang kongko-kongko, senang nongkrong-nongkrong, saudara sudah mulai menghentikan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Saudara belajar untuk disiplin terhadap diri saudara sendiri, tentunya berdisiplin dalam kesehatan diri saudara sendiri, disiplin dalam menerapkan prinsip hidup bersih, disiplin dalam sanitasi, disiplin dalam higiene, dalam kesehatan diri sendiri dan sebagainya. Walaupun saya mendengar dari kalangan jemaat yang saya kasih ini, ada beberapa jemaat masih yang sembrono, masih suka mengabaikan. Saya mendengar itu. Sudah ada situasi yang seperti ini, masih berkerumun di dalam sebuah acara arisan mungkin, berkerumun dalam sebuah acara keluarga mungkin, sesuai tradisi yang biasa dilakukan. Sekali lagi saya mengingatkan, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam situasi seperti ini, kita tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang menghimpun banyak orang. Paling kalau ketemu ya sama keluarga sendiri, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak dan sebagainya. Itu pun kita harus juga menjaga supaya tidak terjadi hubungan yang dekat secara fisik. Sebab itu dikatakan oleh pemerintah, kita harus melakukan yang disebut physical distancing. Artinya kita menjaga jangan dekat-dekat lah, karena dekat-dekat itu memudahkan menularkan kuman. Tapi kalau kita jaga diri, kuman itu tidak kita terkena. Walaupun kita tahu yang mengendalikan kuman itu bukan manusia, yang mengendalikan kuman adalah Allah sendiri. Dan Allah akan melindungi saudara dan saya bagi orang-orang yang taat dan mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua, bebas dari ketakutan artinya kita bersedia dididik. Kita bersedia belajar. Kita bersedia mendidik diri kita sendiri. Tadi sudah saya katakan, salah satunya hidup disiplin, hidup mengikuti anjuran pemerintah, hidup tetap taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita bersedia untuk ikut ambil bagian di dalam tindakan-tindakan yang sangat bermanfaat buat sesama kita. Di dalam keadaan seperti ini, tindakan yang sangat bermanfaat adalah melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Yang disebut physical distancing itu adalah supaya kita tidak berdekatan dengan orang lain. Itu adalah satu cara yang tepat untuk melakukan pencegahan. Di samping saudara tetap untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri saudara masing-masing. Cuci tangan, ganti pakaian, ganti baju, menggunakan sabun pembersih tangan atau yang disebut hand sanitizer, apapun. Semua itu adalah penting untuk kita lakukan dengan disiplin di hari-hari ini. Dan yang berikutnya adalah kita harus bersedia. Kalau memang kita bebas dari ketakutan, kita bersedia untuk merendahkan hati, untuk memperhatikan Tuhan. Dan pengharapan yang kita miliki terhadap janji-janji Tuhan akan hidup kekekalan. Sehingga kita menunjukkan kasih Tuhan dan pengharapan yang kita miliki terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin masih banyak ada dalam ketakutan. Disitulah Tuhan menempatkan diri kita untuk membawa terang, untuk membawa harapan, untuk menyatakan kasih Tuhan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita yang mungkin mereka sedang mengalami ketakutan. Puji Tuhan. Saya akan akhiri di dalam menyampaikan firman Tuhan hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan di Matius 10 ayat 28. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, jelas Alkitab mengatakan kepada kita, janji yang luar biasa bagi mereka yang takut akan Allah dan mencari perlindungan di dalam diri Allah. Saudara, sekali lagi, ada janji yang luar biasa dari Tuhan bagi mereka yang takut kepada Tuhan dan mencari perlindungan di dalam Tuhan. Sebab saya percaya Tuhanlah yang berkuasa, yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa
atas pandemi di seluruh dunia ini. Dan Tuhan yang berkuasa ini, Tuhan masih peduli bagi saudara dan saya. Masih peduli terhadap apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dan apa yang kita harapkan. Mari saudara, kita hanya berlindung pada Tuhan. Mari saudara, kita berlindung pada Tuhan. Dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan ingatkan kami tempat perlindungan yang paling aman hanya ada pada Tuhan. Kami merendahkan hati untuk berlindung kepada Tuhan. Kami tidak mendahulukan hal-hal yang lain yang tidak bersumber dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ajar kami untuk kami tetap ada di dalam kasih Tuhan. Untuk kami tetap memiliki rasa aman oleh karena kasih Tuhan. Untuk tetap kami memiliki rasa confidence karena kami mengandalkan kasih Tuhan. Sehingga Tuhan leluasa memakai kami menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih bagi banyak orang, bagi sesama kami, bagi situasi di sekitar kami yang masih tercekam dengan ketakutan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu ke hadapan Allah Bapa yang ada di surga, dan terimalah berkat surgawi sepenuhnya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah, dan terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan, dan penghiburan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama katakan, amin.